tahun 60 tanggal 10 Agustus 1960 mulailah asrama di Desa Gading, asrama Hadis Bukhari juz 4 bab keamiran. Diterangkan sejelas-jelasnya, orang tidak jamaah mati masuk neraka, orang tidak punya amir hidupnya tidak halal, orang tidak baiat jahiliyah, orang tidak jamaah masuk neraka. Jadi yang diterangkan sejelas-jelasnya oleh Pak Nur Hasan. Santrinya pada waktu itu banyak yang menangis. Menangisnya, lah iya, ada begini kok saya nggak tahu, nangis ya. Ada lagi yang nangisnya seneng, nangis, alhamdulillah aku ijik petuk dalane nang swarga. Nah, pada waktu itu Pak Nur Hasan juga menerangkan bab keamiran. Para sedulur, silahkan sampean milih sing dipilih dadi amir, silahkan. Mbah Kayat nggih. Mbah Kayat itu saudaranya Pak Aminuddin yang pertama tahun 52 ikut ngaji di sini. Cuma Mbah Kayat itu orangnya rembes. Rembes itu apa ya? Rembes ini banyak keteknya itu loh. Matanya banyak keteknya, ya agak ngerip-ngerip. Amal solehnya itu membersihkan masjid di Gading. Akhirnya orang banyak mengangkat Pak Nur Hasan. Jadi kurang lebih ada 500 orang, 500 lebih. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1960 para peserta asrama berbaiat kepada Bapak Imam Haji Nur Hasan Al-Ubaidah. Nah, pada waktu baiat di Gading oleh Pak Afandi itu dikasih, kalau tandanya sudah baiat, kertasnya, kertas damen kayak segini nih, seperti yang ada di foto itu, tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sini salaman sami'na wa ata'na mastata'na, terus ke arah keluar ke arah barat, di sana ada Pak Afandi dan kawannya lagi satu, diberi titir ini, tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus ditulisin nomornya. Terus pada waktu itu saya tanya kepada Pak Umar Hamdan pada waktu masih hidup, Kang Umar nalika biat ning Gading sampean kelingan apa? Ya kelingan. Nomor piro? Wah lali, apa 79 apa 97. Lah terus saya ditanya oleh Kang Umar, lah sama eling cah, eling nomor piro? 176. Saya nomor 176. Nah, lah itu. Jadi para warga jamaah pada waktu itu di Gading asrama diteruskan sampai tanggal 25 Agustus asrama selesai. Seselesainya asrama, Pak Nur Hasan sudah menjadi kebiasaannya silaturahim. Apalagi sudah baik, pada banyak yang baiat, Pak Nur Hasan silaturahim ke tempat jamaah-jamaah. Setelah silaturahim untuk ngurusi jamaah, Pak Nur Hasan mengangkat wakil amir yang pertama, namanya Bapak Ahmad Soleh. Itu wakilnya Pak Nur Hasan yang pertama. Itu Pak Nur Hasan gambarnya, yang satunya Pak Ahmad Soleh, yang masih kurus-kurus begitu dulu. Nah, setelah demikian Pak Nur Hasan terus silaturahim. Nah, dari beberapa yang sudah baiat, maka Pak Nur Hasan mengangkat amir daerah. Ada orang yang tanya kepada saya, Cak, nah bagaimana caranya musyawarah kalau Pak Nur Hasan memilih amir daerah itu? Ya ndak musyawarah, semua itu muridnya Pak Nur Hasan. Ya sak gini ngaji
gurunya Pak Nur Hasan, ya Pak Nur Hasan tahu kelas kualitasnya orang itu tahu. Nah, maka Pak Nur Hasan setelah baiat atau Agustus 1960 itu mengangkat amir daerah Jombang namanya Pak Ibnu Suudi, amir daerah Kediri namanya Pak Tasripin, amir daerah Malang namanya Pak Sayin, amir daerah Jember Banyuwangi namanya Pak Abu Said, amir daerah Sidoarjo namanya Pak Abdul Azim, amir daerah Mojokerto namanya Pak Bajuri, amir daerah Surabaya namanya Mbah Sabar, amir daerah Lamongan namanya Pak Adnan, amir daerah Bojonegoro namanya Pak Iskandar, amir daerah Kedung Banteng Karanganyar Pak Suhadi, amir daerah Murisan Klaten Solo namanya Pultoni. Lah itu gimana? Tulangkung belum. Itu yang pertama 11. Nah, Pak Nur Hasan untuk meramut jamaah ini supaya bisa diramut, maka diadakanlah pengajian daerah yang pertama, yaitu bulan Januari 1961. Itu mulai pengajian daerahan, dan amir-amir daerah diperintahkan supaya datang. Yang mempunyai sepeda motor supaya dinaiki sepeda motornya. Kalau tidak punya sepeda motor, naik sepeda. Kalau tidak punya sepeda motor, tidak punya sepeda, supaya berjalan sampai di Gading. Nah, para warga jamaah, Pak Tasripin naik sepeda motor Radek yang ada gambarnya anjing itu loh di tangkinya itu, lah itu Radek. Kemudian Pak Sayin Malang naik sepeda, Pak Abu Said dari Jember naik sepeda, Pak Duladim naik sepeda, Mbah Sabar naik Brompit dulu, ya kayak Ducati, kayak Sandap dulu. Nah, Pak Bajuri naik sepeda Honda, Pak Adnan naik sepeda Honda, Pak Iskandar tidak punya sepeda motor, tidak punya sepeda Honda, dari Bojonegoro berjalan kaki sampai ke Gading. Pak Suhadi naik sepeda Honda, Kang Pultoni naik sepeda seperti Mbah Sabar itu bedanya. Nah, kalau dulu ada orang Jawa ada sepeda hetir, sepeda kumbang, nah itu naik. Di sana di Gading mulai diadakan pengajian daerahan 11 daerah bersama dengan beberapa pengurusnya. Di sana Pak Nur Hasan nasihat langsung, kemudian wakilnya juga nasihat, dan dibikinkan belat-belatan. Belat-belatan itu kalau sekarang namanya tag. Dulu satu lembar ini. Belat-belatan isinya nasihatnya Bapak Amir seperti nasihat Pak Amir yang awal pembukaan itu nasihatnya sama itu.